simbolis kan Bapak Ibu. Oke. Mana strategi taktis kita mengusir setan? Satu, ketahuilah. Tadi saya juga udah singgung. Waktu kita bertobat terima Yesus. Sungguh-sungguh loh bertobatnya Bapak Ibu ya. Bukan hanya percaya di mulut. Sungguh-sungguh bertobat dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Kita diberikan kuasa oleh Yesus. Menegur, bahkan mengusir, memerintahkan supaya setan itu pergi. Inilah yang dialami oleh para murid tadi. Baik yang 12 orang dan juga yang 70 orang serta orang-orang percaya lain kan mengalami itu kok. Sehingga mereka bisa mengusir setan dan mereka pulang dengan sukacita. Karena baru pertama kali mereka bisa mengusir setan dalam kuasa dan nama Yesus. Para murid itu sebenarnya orang biasa juga seperti kita juga. Tapi mereka lebih dulu memilih bertobat kepada Tuhan. Pengalaman itu dicatat baik-baik dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dan juga Lukas 10 ayat 17 dan ayat 19. Bahkan di Kisah Para Rasul 8 ayat 7. Bahkan orang percaya dituliskan juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 bisa melawan setan loh Bapak Ibu. Ya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebelum kita mengusir setan, pastikan dulu apakah diri kita sudah sama posisinya di dalam Tuhan. Artinya, kita harus sungguh-sungguh mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita telah mengambil keputusan bertobat tidak secara pribadi. Artinya Bapak Ibu kita harus sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran baru. Mengusir setan itu tidak bisa hanya sekedar karena kita punya gelar STH, SPD, MTH, MPD, termasuk doktor, profesor dalam bidang teologi. Tidak bisa. Tidak otomatis setan takut melihat gelar kita. Enggak. Setan itu takut. Kalau kita sudah bertobat kepada Kristus, dan Kristus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu yang membuat dia lari dan gemetar. Makanya tidak aneh. Ya, kalau ada oknum-oknum hamba Tuhan, bergelar profesor doktor teologi, pemimpin gereja, pendeta, ya, justru tidak bisa mengusir setan dari jemaatnya. Itu nggak aneh. Bahkan justru ada serangan balik. Serangan baliknya apa? Si oknum pendeta yang dirasuki setan ulang. Kenapa? Karena dua syarat ini belum terpenuhi, yaitu apa? Belum sungguh-sungguh bertobat dia. Belum sungguh-sungguh lahir baru dia. Itu sebab penyebabnya Bapak Ibu. Apalagi mungkin dalam kehidupannya di belakang layar, di belakang mimbar, di belakang altar gereja apa? Dukun juga kan? Itu alasannya sebenarnya. Maka kita perlu memenuhi dua syarat. Yang berikutnya, ketiga, kita tidak perlu takut sama setan. Ya, apalagi Bapak Ibu saya sudah singgung, sudah kita telanjangi kan banyak kan? Selama berminggu-minggu tentang siapa ini setan, sejauh mana sih dia punya kemampuan, kan ini kita sudah belajar kan Bapak Ibu. Maka dengan demikian saya berharap kita semakin berani menghadapi setan dengan berbagai trik atau strategi. Maka kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Karena setan juga tahu kuasanya lebih kecil dibanding kuasa Kristus. Maka waktu kita bertobat terima Yesus, setan juga tahu kok ada roh yang berbeda, yang lebih besar di dalam diri kita dibanding daripada dalam diri setan itu sendiri. Jadi jangan mau terintimidasi. Walaupun misalkan orang bilang, wah orang ini sudah berkali-kali kesurupan. Ya, Bapak Ibu, kuasa setan itu tetap di bawah dan bahkan lebih kecil, lebih rendah di bawah kuasa Tuhan. Yang kelima, yang keempat, kita harus melawan iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7. Iblis akan lari dari kita waktu kita melawannya di dalam kasih kuasa Yesus sendiri karena kita sudah sungguh-sungguh bertobat. Iblis pernah punya pengalaman yang sama. Di samping dia sudah bertobat, tapi dia juga memakai firman Tuhan untuk melawan iblis yang sedang mengganggu dia waktu itu.
Hal yang sama. Yesus juga. Waktu dia dicobai, Yesus memakai firman-Nya sendiri. Memakai perkataannya sendiri juga. Sehingga iblis itu lari terbirit-birit. Artinya Bapak Ibu, kalau kita rendah pemahaman, pengetahuan, wawasan kita tentang firman Tuhan, kalau rendah nih, maka tidak mungkin kita punya kuasa, punya kemampuan mengusir setan. Tidak mungkin. Karena iblis juga tahu, kau aja malas baca Alkitab. Gitu. Iblis tahu kok itu. Kita malas baca Alkitab. Kita malas melakukan firman Tuhan. Maka kalau dalam kemalasan itu kita dengan sok pedenya datang menghadapi iblis lewat kerasukan, lewat pelayanan terhadap orang kerasukan setan, bisa saja kita akhirnya apa? Dipermalukan. Ini pernah dialami oleh teman saya, Bapak Ibu. Pernah dialami. Sampai dia bilang, saya malu Pak Tony. Saya belum ngomong dalam nama Yesus. Saya udah langsung ditelanjangi, Pak. Maksudnya gimana? Bapak ditelanjangi, oh, dibongkar semua aib saya, Pak. Bayangin Bapak Ibu tuh. Bahkan iblis itu tahu, Pak. Saya malas berdoa, saya malas baca Alkitab, Pak. Makanya saya pulang, Pak. Tadi ya, hati-hati ya. Makanya disitulah kita penting deh, Bapak Ibu ya. Belajar Alkitab dengan benar. Ya, baca firman Tuhan setiap hari. Jangan coba-coba melayani orang kerasukan setan. Kalau kita hanya baca Alkitab satu kali setahun. Setan juga tahu. Setan bilang, kecil lah kau, kata setan.